Shalom, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Setelah sekian lama, lebih dari sebulan kita harus beribadah di rumah. Puji Tuhan hari ini atas perkenanan Tuhan kita bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan ini. Nah, hari ini dari apa yang ingin saya sampaikan dari waktu-waktu yang sebelumnya, mengenai tema ini, mendengar suara Tuhan dengan benar, pada akhirnya saya bisa sampaikan hari ini. Mendengarkan suara Tuhan dengan benar ini akan saya sampaikan dalam 4 bagian, sebenarnya cukup panjang agar bisa lengkap. Jadi bagian pertama hari ini, jadi mungkin kalau Tuhan berkenan akan saya sampaikan 4 minggu berturut-turut. Jangan bosan, mari kita coba, dan kita semua juga tentu sangat ingin mendengar suara Tuhan. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10, kita akan membaca, nanti juga ada bacaan 1 ayat lagi. Mari kita baca bersama-sama ya. Teks sudah disiapkan di depan. Yuk, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, dikatakan di sini kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan dalam Yesus Kristus, artinya kita ini setelah dilahirkan baru, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sebagai ciptaan baru, Allah menginginkan kehidupan saya dan saudara adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini bukan sebagai usaha untuk bisa selamat, tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena itu setelah kita diselamatkan, maka saya dan saudara diminta Tuhan untuk dapat mengerjakan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Allah atas setiap orang yang percaya sudah merancangkan setiap kita masing-masing untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, menghidupi, tetap tinggal, mengerjakan itu sampai Ia datang kembali kali yang kedua. Saudara-saudara, berikutnya kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Maka kita akan baca juga kembali bersama-sama. 2, 3. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Perkataan ini menjadi perkataan yang kedua dari Samuel yang mendengar secara audible, dengar suara Tuhan memanggil namanya. Pertama kali dia dengar, dia datang kepada Imam Eli ketika dia spontanitas menyaut, "Ya Bapa." Dia samperin, "Bapa memanggil aku?" Tidak. Dia balik tidur kembali. Yang kedua juga hal yang sama. Yang ketiga juga hal yang sama. Sampai hal yang keempat, setelah Imam Eli pun baru menyadari bahwa ternyata ada suara Tuhan yang sedang berbicara kepada Samuel. Itu sebabnya dia ajarkan kepada Samuel, "Jika engkau mendengar suara itu lagi, katakan, 'Ya Tuhan, ini aku, berbicaralah.'" Saudara-saudara kekasih Tuhan,
Di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara itu ada tujuan Allah yang ingin dicapai dalam hidup kita. Dan juga kita memiliki tujuan kita masing-masing untuk kita kerjakan sepanjang kehidupan kita. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ini kita butuh tuntunan Tuhan. Itu pasti sebagai orang yang percaya. Kita tidak hanya menggunakan akal budi, tapi kita mengharapkan Tuhan menolong kita untuk berjalan dalam kehendak dan rencananya. Karena sebagai orang yang percaya kita meyakini rencana dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Amin. Namun seringkali kegagalan kita tidak dapat mengikuti apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Banyak kita seringkali keluar dari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu menjadi sangat penting mendengar suara Tuhan dengan benar catatannya. Jadi banyak orang bisa berkata, ya, wah kita bisa dengar di sini, saya mendengar suara Tuhan. Bahkan orang-orang yang begitu rohani berkata, Tuhan berbicara kepada saya begini, 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 begini. Banyak orang bisa mengklaim bahwa ia mendengar suara Tuhan. Wah, hebat sekali. Sesuatu yang sangat-sangat setiap orang termasuk saya merindukan untuk bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Dapat mendengar dan mengerti dengan benar suara Tuhan sangatlah penting bagi orang percaya. Kenapa? Karena ada agenda surga, ada agenda Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya agenda Tuhan itu tercapai, terwujud dalam hidup kita, yang kita yakini itulah the best, yang terbaik buat kita, maka kita kepengen banget mengerti. Hati kita sebenarnya, saya yakin setiap kita punya kemauan kuat, kepengen Tuhan, kalau saya bisa mengerti aja Tuhan. Kalau saja saya bisa dengar, mengerti itu suara Tuhan, saya mau taat banget. Tapi seringkali kesulitan kita adalah bisa ngerti itu, bisa mendengar itu. Benar gak ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan? Ini akan saya bahas secara lengkap sampai pada akhir yang keempat. Karena itu jangan lewatkan. Mari kita bisa lihat di sini, masalahnya banyak orang tidak dapat sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dengan benar. Ya, sekali lagi saya garis bawahi dengan benar. Orang bisa berkata, saya mendengar suara Tuhan, tapi menjadi pertanyaan, benar enggak? Benar enggak? Samuel, jangankan Samuel deh. Imam Eli yang udah kawakan. Dibilang Samuel seperti itu masih enggak ngeh. Masih enggak ngerti. Kalau Tuhan berbicara kepada Samuel. Dia perlu sampai 3 kali. Samuel bolak-balik datang kepada dia. Bapak, engkau panggil saya? Engkau mencari saya? Enggak, anakku. Sekali nggak ngerti, nggak mudeng. Imam Eli lu kelasnya udah luar biasa. Sering ngadap Tuhan. Kedua kali masih datang juga. Suruh tidur lagi, nggak ngerti. Sampai ketiga kali baru ngeh. Memang kadangkala ucapan ketiga itu biasanya bisa lebih ngeh ya. Kayak siapa, Petrus ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Perlu ditanya berulang-ulang. Setiap kita firman Tuhan sekali kita dengar belum tentu kita mudeng. Perlu kita dengar berulang-ulang. Walaupun kelihatannya saya sudah tahu. Nah, ini sombongnya. Ini gap ketika kita sudah berkata, saya sudah tahu. Itu pintu hati kita tertutup. Tapi kalau kita walaupun sudah tahu, aku kepengen lebih mengerti. Apa sih sebenarnya? Nah, itu tanahnya digarap. Artinya tanah kita sedang dipacul untuk menjadi tanah yang subur. Nah, kita coba mengerti di bagian hari ini adalah apa yang menjadi hambatan seseorang dapat dengan benar mendengar dan mengerti suara Tuhan. Ini bagian pertama.
Mari kita lihat ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-7 berkata begini, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi poin yang pertama, orang tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan benar itu, hambatan halangannya adalah karena dia belum benar-benar mengenal Tuhan. Belum mengenal Tuhan dengan benar. Kalau orang mengenal Tuhan juga keliru, maka dia bisa keliru dengar suaranya. Dan sekali lagi ini menjadi sangat-sangat penting karena kita berada di ujung dari ujung zaman atau penghujung zaman ini. Jadi apa yang dinubuatkan Tuhan itu sedang digenapi dan semakin nyata buat kita. Ada banyak orang memprediksi dengan terjadinya perang ini apa yang kemudian begini. Tapi sekali lagi dikatakan Alkitab itu belum kesudahannya. Masih jauh. Masih ada hal yang lain yang harus digenapi. Tapi juga ingat, kalau jangan bilang itu masih terlalu lama. Karena 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun pun bisa 1 hari bagi Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita tidak tahu ke depan, namun kita sangat ingin sekali Tuhan dalam tiap-tiap langkah kehidupan saya dan saudara bisa benar-benar mengenal Tuhan itu dengan benar. Dikatakan Samuel itu enggak mendengar suara Tuhan dengan benar, enggak ngerti, masih belum bisa kenali suara Tuhan, karena dikatakan ayat yang ke-7-nya setelah itu, bahwa Samuel ternyata belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum diajarkan. Mungkin hari ini kita telah dengar berulang-ulang firman Tuhan untuk kesekian kalinya. Tapi apakah firman Tuhan yang kita dengar itu benar-benar kita mengerti dan memahaminya? Sehingga pengenalan kita akan Tuhan makin bertumbuh dan kita benar-benar kenal Tuhan, siapa Tuhan. Karakternya seperti apa? Kita nggak akan pernah keliru, nggak pernah salah. Itu bukan perkara mudah loh. Kita belajar mengenal satu sama lain yang kelihatan di depan mata aja, itu seringkali bisa salah paham. Pengenalan akan Tuhan dapat bertumbuh seiring dengan terbangunnya keintiman relasi atau hubungan dan komunikasi dengan Tuhan melalui doa, firman Tuhan, ibadah, pujian, dan penyembahan. Saudara-saudara, kita bisa lihat di sini bahwa usia berapa lama kita menjadi Kristen, berapa lama kita ikut Tuhan, bukan patokan, bukan ukuran, bukan parameter bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Ada orang yang mungkin sekarang saya sudah Kristen begitu lama. Bahkan mungkin ada orang yang sejak lahir menjadi Kristen. Tapi usia sekali lagi menjadi Kristen bukan patokan kita telah mengenal Tuhan. Jadi sekali lagi ibadahnya kepada Tuhan. Kayak apa sih ibadahnya? Kemudian bagaimana keintimannya dengan Tuhan, kehidupan sehari-harinya. Itu semua yang akan mencerminkan siapa dia dan bagaimana kita bisa menilai orang itu benar gak sudah kenal Tuhan atau tidak. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar, maka kehidupannya, ibadahnya, persekutuannya, dan lain sebagainya, aspek kehidupannya itu akan menampilkan orang-orang yang benar-benar memahami apa yang diajarkan Tuhan dan dia akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kebanyakan orang seringkali enggak sampai di situ. Jadi makanya Rasul Paulus pun berkata bahwa mengenal Tuhan itu jauh lebih daripada apa yang ku kehendaki ialah mengenal. Saudara. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-3a berkata, marilah kita mengenal
dan berusaha. Berusaha itu ada upaya. Jadi Kristen harus ada sesuatu yang dikerjakan, harus ada upaya untuk mengenal Tuhan lebih benar lagi. Lebih benar ya. Artinya dengan benar lebih mengerti banget. Tadi pujian awal pertama kita kepengen bisa mengenal Tuhan. Hosea mengajak saya dan saudara untuk bisa mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena itu akan menentukan. Kalau kita sedang mempersiapkan kehidupan masa depan di dunia ini, kepengen sesuatu yang lebih baik dan benar, semuanya juga baik-baik ke depan, masa depan yang cerah dan sebagainya, kenapa juga tidak kita persiapkan diri kita untuk kekekalan nanti supaya kita nggak keliru? Jangan sampai katanya Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya kan? Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalimat Tuhan adalah, enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan dikenal Tuhan. Kenapa dikenal Tuhan? Karena yang tadi, pengenalan kita akan Tuhan itu terbukti dari hubungan relasi kita dengan Tuhan kayak apa. You dekat nggak sama Tuhan? You gaul nggak sama Tuhan? Kalau nggak kenal, nggak dekat sama Tuhan, bagaimana bisa kenal Tuhan? Bagaimana bisa kenal Tuhan? Kadang kita aja hidup dengan pasangan sehari-hari, tinggal satu rumah, tinggal bahkan tidur satu ranjang pun kita bisa banyak salah paham. Tapi kan tinggal satu rumah nggak jamin bahwa kita membangun relasi yang baik. Betul nggak? Ya? Benar. Bisa juga rumah jadi hotel doang, kita numpang sehingga masing-masing ada kan? Benar. Nggak jaminan kok. Nggak jaminan. Jadi bagaimana kita? Diam di dalam gereja juga nggak jadi. Tapi bagaimana pribadi kita masing-masing? Dan semua ini akan terrefleksi. Yuk mari kita persiapkan, kedatangan Tuhan sangat dekat sekali. Kita perlu kenal Tuhan dengan benar, agar nanti nggak terkecoh. Kata firman Tuhan, nanti jangan sampai ada orang yang berkata, lihat di situ ada Mesias, kita ikut sesat salah, binasa kita. Upaya kita tahunan ikut Tuhan, sia-sia. Mari kita kenal Tuhan dengan benar. Ini yang pertama. Hal yang kedua, yang sangat penting juga adalah, di sini Yohanes pasal yang ke-10, kita bisa lihat di sini ayatnya yang ke-4b dan juga ayat yang ke-27, firman Allah berkata begini, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi apabila kita belum mengenal suara Tuhan, belum mengerti suara Tuhan, berarti kita belum jadi domba. Belum menjadi domba Tuhan kalau kita belum mengenal Tuhan sebagai gembalanya. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita tapi domba nggak kenal apa yang dibicarakan itu, berarti kita bukan dombanya Tuhan. Jangan-jangan kita domba yang lain. Domba punya orang lain, bukan punya Tuhan. Nah, kita domba siapa hari ini? Kita bisa berkata, saya domba kok. Tapi domba siapa? Domba Tuhan apa bukan? Ini loh firman-Nya yang bilang begitu. Domba itu ikut. Domba Tuhan memiliki pendengaran yang peka akan suara Tuhan yang menjadi gembalanya. Kan kita pernah dapat satu video dari WA itu bagaimana ya orang yang bukan gembala dengan orang yang memang benar-benar gembala. Wah, begitu gembala ngomong itu dari mana jauh, ya domba-domba pun bisa peka dengar suara. Kumpul datang sama kepada gembalanya. Tapi orang yang lain yang bukan gembalanya, walau dia benar domba, tapi bukan dombanya.
Dia ngomong pun nggak dengar. Dia cuekin apa aja. Saya masih terus bergumul, Tuhan, saya pengen jadi gembala jemaat, bukan gembala sidang. Karena cuma gembala sidang nggak ngerubah jemaat. Kalau jemaatnya nggak jadikan saya gembala, nggak dengar suara saya, nggak kenal suara saya, nggak bisa dibentuk juga. Nggak bisa ngikut juga yang kita mau arahkan kemana. Sama seperti itu saya berempati sama Tuhan. Tuhan kepengen kita jadi dombanya. Jadi Tuhan pengen kita ikut Dia. Tuhan pengen kita mengenal Dia. Jadi karena itu penting juga buat kita untuk bisa coba mengerti sekarang. Karakteristik domba itu apa sih? Yuk kita lihat. Pertama kita bisa lihat bahwa domba pasti mengenal suara gembalanya. Tadi sudah saya katakan yang pertama. Yang kedua, domba selalu menaati gembalanya. Pasti. Jadi kalau nggak menaati, berarti bukan dombanya. Tadi kan saya bilang kan, kalau dia gembalanya panggil, pasti dia ikut, dia taati. Ya, mengikuti kemana gembalanya pergi. Kalau kita domba-dombanya benar-benar terbentuk, maka yang Tuhan inginkan tercapai. Supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Dan kita tahu seorang gembala pasti menuntun kita kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Sebagai seorang gembala, ia juga akan menjaga kawanan dombanya. Dia akan melindungi, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Karena dia bukan gembala upahan katanya. Kalau gembala upahan, ya sudah. Mau ini tinggal lapor sama tuannya. Dombaku diterkam sama singa. Tapi kalau itu dombanya, seperti Daud, ya, wah dia akan berusaha untuk melindungi tiap-tiap dombanya. Menjadi domba Allah itu sangat senang. Karena itu juga sifat domba itu nggak bisa jalan sendiri. Domba itu membutuhkan gembalanya. Pasti dia butuh. Dia butuh penggembalaan, dia butuh orang yang mengarahkan. Beda dengan kambing. Kambing itu liar, kambing bisa berjalan dia maunya. Tapi domba itu pengen dengar perintah, pengen diarahkan. Dia butuh penggembalaan. Seberapa kita masing-masing, saya dan saudara itu butuh supaya ada tuntunan, ada penggembalaan. Atau kita merasa justru kita bisa semua sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Hakim-Hakim. Kita berjalan, kita berbuat menurut apa yang baik dan benar. Menurut pandangan kita. Dan sifat domba adalah membutuhkan gembala tadi. Domba itu nggak bisa cari makan sendiri. Makanya dia butuh penggembalaan. Waktu saya ke Israel, kami sempat membahas tentang hal ini. Tentang domba. Karena kita ngelihat sendiri tentang domba itu. Dan salah satu yang kita juga pahami adalah domba-domba itu nggak bisa cari makan sendiri. Dia perlu disediakan. Maka dia perlu penggembalaan, dia butuh, dia bergantung sama gembala. Nah, hidup kita juga harus seperti itu. Kita bergantung kepada Tuhan. Dan domba suka bergerombol. Punya komunitas, nggak suka sendiri-sendiri. Jalan sama-sama. Nah, sifat-sifat seperti ini, karakteristik seperti ini ada nggak sih sama saya dan saudara? Kalau belum, mungkin kita memang mengalami kesulitan untuk dengar suara Tuhan. Tapi seiring waktu, yuk mari saya dan saudara terus belajar. Terus berusaha untuk bisa menjadi dombanya Tuhan. Dengan menjadi domba Tuhan, kita akan mengenal suara Tuhan. Dengan mengenal suara Tuhan, kita nggak akan pernah bisa ditipu. Tidak akan bisa diperdaya. Dosa masuk oleh karena tertipu, bukan? Firman Allah diputarbalikan
semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan buahnya, kecuali yang satu itu. Padahal sebaliknya, yang satu itu tidak boleh, kecuali semuanya boleh. Nah, kenapa? Memang kan nggak kenal. Hawa cuma dengar ceritanya dari suaminya Adam. Suaminya bilang seperti itu. Tapi dengar seperti itu kan nggak bertumbuh kepercayaannya kepada Tuhan. Bukan kepada suami. Justru kepada suami dia percaya. Tapi kepada Tuhan belum tentu. Jadi ketika apa yang dikatakan tadi kemudian diputarbalikan, nah dia jadi bingung, dia jadi ragu. Karena dia nggak pernah dengar juga langsung dari Tuhan. Nah kekristenan kita kalau nggak pernah dengar dari Tuhan, kita nggak pernah baca. Kadang hati kita bisa berkata, kamu seringkali ngomong sama aku lewat doa. Lu banyak ngomong, tapi pernah nggak lu kasih waktu untuk denger gua? Banyak kan seringkali kita gitu. Dengarnya dari mana? Baca firman. Baca firman. Karena ketika baca firman itulah saat dimana Tuhan berbicara kepada kita. Saat doa adalah saat kita berbicara kepada Tuhan. Saat kita sekarang mendengar firman ini adalah saat kita dengar suaranya Tuhan. Saat kita memuji adalah saat kita berkata-kata kepada Tuhan, bermazmur, kita tinggikan Tuhan, Engkau begitu luar biasa baik dan sebagainya. Yang terakhir, saudara-saudara, mungkin kita sudah bisa kenal Tuhan. Kita kemudian jadi domba, tapi kemudian terus kehidupan kerohanian kita tidak makin bertumbuh. Seringkali Allah berusaha berbicara kepada kita, tapi seringkali kita menolak suara Tuhan itu. Sehingga ini yang terjadi dalam hidup kita bahwa sudah mati rasa, kebal rohaninya. Baal. Ya. Kalau kita ada bagian yang Baal, yang saya suka lihat itu mie tek-tek ya. Kalau di tempat saya dulu Gang Lilin itu saya suka langganan beli. Jadi kalau saya suka beli itu, datang beli apa yang saya mau. Tapi yang saya lihat itu mereka tukang mie tek-tek itu kan nyobainnya, nyicipinnya itu nggak pakai sendok. Dia pakai apa namanya itu, wajan, apa sih namanya? Ya itulah pokoknya ya. Terus diambil, dikasih taruh di tangan. Itu kan panas itu. Panas. Baru dia gini, cicipin gitu kan. Kok bisa ya? Kalau kita aja sedikit aja udah, wadaw, begitu kan. Kenapa? Udah Baal. Udah kebal dia. Mungkin kulitnya tebal, begitu. Nggak ngerasa panasnya. Jadi udah kayak jadi tempat ini aja. Cepet. Nah, firman Tuhan berkata begini, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jangan sampai nih, hari ini kita lagi sedang melihat ke depan, kita lagi dengar firman, tapi nggak ngerti-ngerti. Wah, bahaya. Kita punya telinga untuk mendengar, tapi nggak ngerti juga. Akhirnya kita pulang nggak dapat apa-apa. Gua nggak ngerti tuh. Kan makanya ada sebagian orang mungkin merasa ibadahnya nggak ada rasa, kosong. Buat kamu hambar. Tapi ada orang yang merasa saya diberkati, saya merasa bahkan dia menikmati hadirat Allah. Kok bisa? Yang satu begini, yang satu begitu. Ya, pribadi masing-masing. Ya bisa nggak ngerasain hadirat Allah? Bisa nggak ini merasa tuh merinding begitu? Bisa nggak kita merasa sesuatu? Waktu saya kontrol ke dokter belum lama ini, 2 minggu lalu, dan seharusnya saya kontrol lagi besok, tapi di reschedule. Saya sudah berusaha banget untuk bisa melepas diri dari obat.
Jadi kadang saya udah nggak taat lagi ngikutin arahan daripada profesor yang mengobati saya. Saya coba 2 hari, makanya kadang-kadang kalau saya nggak ngikutin gitu, kesulitan saya nggak bisa tidur. Bisa tidur, wah. Sekarang saya coba ngikutin tiap hari saya makan, saya tidur nyenyak. Dan ternyata bukan cuma soal durasi waktu, berapa lama kita tidur, tapi kualitas itu lebih penting ya. Waktu tadi saya pikir saya masih bangun jam 6 lewat sedikit, setengah jam 7 kurang lah, kira-kira saya baru mandi. Saya tidur lagi, kelihatannya baru 5 menit rasanya. Kok cepet banget, nggak tahu udah jam 7 kurang 1 atau 2 menit. Kenapa? Pules. Udah langsung hilang. Nah, waktu itu periksa, ini saya punya dipencet-pencet. Saya bilang, Prof, saya masih merasa kebas nih, masih merasa ada sedikit kesemutan. Saya sampai frustrasi, saya bilang, Prof, kayaknya bakal seumur hidup saya, katanya waktu saya terapi, ada yang bilang orang terapisnya itu, memang ada orang yang kena stroke bisa seumur hidup dia mengalami keadaan yang tidak sembuh, tapi ada juga yang bisa sembuh. Saya katakan sama Prof itu, Prof saya seperti ini enggak, mungkin gak bisa sembuh ya jadi permanen gitu. Tapi profesor ini bilang jangan berhenti pengobatan gitu kan. Nah waktu dia berusaha coba ngobatin saya lagi, kemudian saya sempat diketok nih. Biasa kan pakai palu yang enggak itu ya, gitu. Berasa nggak getak? Ada setrum nggak di sini di jari-jari? Prof, kagak berasa. Tok lagi, kagak berasa. Waduh, makin baal saya punya jari. Profesornya kasih saya, makanya tadi biasa sebulan sekali, 2 minggu saya suruh balik. Kemudian dosisnya ditambahin. Kamu makan biasanya sehari sekali, kamu makan sehari 2 kali. Waduh, mateng dong dalam hati saya. Wong saya berusaha untuk meninggalkan obat. Saya harus gini. Tapi sekali lagi, itulah kalau kita sudah baal. Artinya usaha kita lebih ditambah lagi untuk bisa pulih. Saya taati. Tadi saya ketok sih, nyetrum. Atau saya nggak tahu ya, profesor ketoknya kurang bagus, jadi nggak nyetrum gitu. Waktu saya ketok tadi barusan, nyetrum ke jari-jari saya. Setelah saya ikuti. Saudara, mungkin kita juga sama seperti itu. Tuhan bicara, tapi nggak nyetrum sama kita. Nggak ada sesuatu. Hati kita udah baal. Banyak hal yang bisa menyebabkan kita baal loh. Kekecewaan kita. Lama-lama akhirnya udahlah. Tuhan bicara, aduh kita pikir lagi, oh percuma lah kayak gini. Nggak ngikutin lagi. Dulu saya pernah ngalamin di masa usia muda banget. Kan saya pernah cerita kan. Begitu saya doa, suara itu berkata lagi, doa. Kan gue baru selesai doa. Dan saya cukup dekat waktu itu dengan gembala yang namanya Om Tan itu ya. Jadi saya nanya sama dia, Om, saya suka dengar habis saya doa, ada suara yang berkata sama saya, doa. Saya merinding. Om itu baik sama saya, dia bilang, kalau kamu dengar suara itu lagi, ikuti. Taat dengar, ikuti. Biar baru selesai, ikuti. Saya latih, semakin saya latih, semakin saya bisa peka dengar. Tapi kalau saya sudah abaikan, mungkin kita hari ini terbiasa suka mengabaikan yang kita lihat, arahan kita, gembala kita dan sebagainya. Itu bisa membuat kita jadi baal. Saya dan saudara perlu belajar, yuk. Kita mau latih kepekaan kita. Karena terbiasa menolak dan tidak mengindahkan suara Tuhan akan membuat seseorang kehilangan kepekaan mendengar suara Tuhan.
dan lambat laun ia akan mati rasa dan tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Slide terakhir saya adalah orang yang sudah mati rasa atau baal rohaninya tidak dapat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan tidak berpengaruh apapun. Gak ada. Mau bukan soal kita sudah tahu. Mungkin banyak kita bisa mengetahui firman dari banyak hal sumbernya. Tapi itu tidak bisa membuat kita berubah. Kalau kita biasa, bahkan yang tadi saya bilang, awalnya kita sudah berkata, gua udah tahu. Tapi hati yang sudah biasa udah tahu. Kebaalan kita itu terjadi, coba pikir pakai logika deh sekarang. Begitu kita masuk panas, belum tahu kan? Pertama, refleks kita kan, tarik tangan kita. Psst. Tapi begitu kita merasa saya sudah tahu panas itu, direndam dikit masih enggak. Tambah lagi, rendam lagi, lama-lama baal. Yuk, jangan kita menjadi orang yang so tahu. Yuk, kita jangan dari apa yang sudah kita dengar, terbiasa kita menolak itu semua. Lama-lama baal rohani kita. Ini bahaya. Itulah yang membuat terjadinya di dalam jemaat akhir zaman Laodikia. Suam kuku. Ke gereja tetap ke gereja. Doa tetap gereja. Tapi kita tidak bisa merasakan apa-apa. Orang yang seperti ini nggak menikmati kehidupan dalam hadirat Allah. Orang yang seperti ini nanti kelak akan menderita kalaupun masuk surga, nggak menikmati surganya. Mari nikmati bersama Tuhan. Nikmati saat-saat waktu kita. Kita nggak cuma pusing soal berapa lama, udah kelamaan. Buat kita ini nggak betah dan sebagainya. Tapi orang yang menikmati yang kayak tadi saya. Terlarut, begitu larut ternikmati. Rasanya 1 jam, cuma 5 menit. Kok cepet banget ya. Tapi orang yang menikmati 5 menit rasanya setengah jam. Penderitaan. Yuk kita enjoy, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bangkit diri. Kita angkat satu lagu pujian lama. Ku ingin mendengar suaramu Tuhanku.